Puji Tuhan, haleluya, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, GPDI Villa Melati Mas. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita buka renungan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil di dalam kitab suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Efesus pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, saya akan baca, saudara-saudara dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita masih berada di dalam minggu-minggu di mana kita masih dalam suasana merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saat ini saya ingin mengajak kepada kita semua, apa makna yang kita bisa ambil dari kematian dan kebangkitan Yesus yang kemarin kita bersama-sama merayakan. Nah, dari apa yang kita baca saat ini, kita mau garis bawahi di ayatnya yang ke-8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita garis bawahi kasih karunia. Nah, makna yang kita dapatkan dari kematian dan kebangkitan Yesus adalah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, anugerah itu atau kasih karunia, kalau dalam bahasa Yunani ya, karis. Kalau karisma yang kita ketahui lebih besarnya lagi ya, yang berarti anugerah yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Jadi yang kita dapatkan ini adalah keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan Allah lewat kematian dan kebangkitannya. Dari firman Tuhan yang kita lihat saat ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita apa yang kita lakukan, tetapi karena kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Lalu apa yang harus selanjutnya kita lakukan, saudara-saudara, ketika kita mendapatkan kasih karunia, anugerah yang besar itu dari Allah? Tentunya kita tetap terus mengerjakan keselamatan kita dengan tidak dengan menjauhkan diri dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Roma, saya mengajak kita baca dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4 ya, saya akan baca. Kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4 dengan perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati dengan dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Dengan jelas firman Tuhan datang dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4 ini dalam pasal 6 kitab Roma. Bagaimana dikatakan bahwa jika demikian, apakah kita yang hendak kita katakan? Apakah bolehkah kita bertekun tetap terus melakukan pelanggaran, melakukan dosa karena kasih karunia yang besar itu, karena anugerah yang besar itu? Saudara-saudara, tentunya tidak. Karena kita sudah mati bersama-sama dengan dosa dalam kematian dan kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Oleh sebab itu, lewat kasih karunia anugerah yang kita terima ini secara cuma-cuma, marilah kita tetap terus membentengi diri kita, saudara-saudara. Marilah kita tetap terus mawas diri untuk tetap terus menggunakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan kita setiap hari. Sehingga kita tidak mudah dan gampang untuk dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi bukan karena kasih karunia yang besar yang kita sudah terima, lalu kita boleh melakukan pelanggaran. Tidak, saudara-saudara. Melalui anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita tetap terus melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tetap terus mawas diri, membentengi hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga kita luput dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran.
Dunia saat ini semakin jahat saudara-saudara. Semakin banyak dosa-dosa dan dosa yang timbul yang kita lihat di hari-hari terakhir ini. Tetapi kita percaya kasih karunia Allah tetap terus juga semakin bertambah-tambah dan melimpah-limpah kepada kita orang-orang yang percaya. Yang tetap terus menaruh harap yang setia kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini saudara-saudara. Marilah tetap terus mengerjakan keselamatan kita ya saudara-saudara. Sampai Tuhan datang tetap terus terima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali datang kepada kami saat ini ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu melakukan firman-Mu, kebenaran-Mu untuk tetap terus membentengi hidup kami ini dari setiap dosa dan pelanggaran. Ya Bapa yang baik, terima kasih. Kami tetap terus juga bawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ya Tuhan. Dimanapun berada, apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau Allah menyertai memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau, dengan iman percaya dalam Engkau, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.